Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Suster Grace di channel Suster Grace. Semoga semua tetap dalam keadaan sehat, gembira, bahagia, dan tetap semangat. Teman-teman sekalian, saya akan melanjutkan kemarin berbagi tentang kreativitas membaca kitab suci dan merenungkannya supaya kita tetap hidup dan kita tidak merasa monoton saja, tetapi kita lakukan berbagai kreasi supaya kita membacanya itu betul-betul menyapa Yesus, menyapa diri kita secara pribadi. Nah, kali ini saya akan memberi cara lain. Kemarin sudah ada satu cara, sekarang ada cara lain. Ya, modelnya ya seperti game juga, cuma tidak sama seperti kemarin. Nah, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah dengan menentukan satu perikop yang akan kita baca dan renungkan bersama. Jadi cara ini bisa dipakai untuk anak-anak, bisa dipakai dalam keluarga, bisa untuk kelompok kategorial, kelompok OMK, atau kelompok-kelompok gabungan juga bisa, OMK anak-anak, atau dikelompokkan di dalam yang setingkat seperti anak SD, anak SMP, anak SMA, atau rekat, atau OMK. Nah, bisa juga dipakai dalam keluarga. Nah, jadi pertama kita tentukan satu perikop. Nah, perikop yang akan saya pakai pada kali ini saya ambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 16 sampai 19. Perikopnya yaitu tentang Yesus memanggil ke-12 rasul. Nah, caranya seperti apa teman-teman? Pertama-tama kita siapkan, kita baca perikop yang sudah kita sediakan. Kita baca sama seperti cara awal kemarin, dibaca 2 atau 3 kali, dibaca bersama atau dibaca secara pribadi juga bisa, 2 atau 3 kali kita baca. Setelah itu pemandu menyiapkan terlebih dahulu kolom seperti ini. Nah, kolom seperti ini nanti yang akan kita isi. Jadi di sini saya sudah kasih judul isilah nama ke-12 rasul. Nah, dalam perikop itu kan sudah ada nama-nama rasul. Nah, tetapi kalau saat mengisi ini kita tutup kitab suci supaya apa kita masih ingat apa enggak yang tadi kita baca. Jadi caranya kita bagikan ini kepada peserta, kolom-kolom berikut, kolom seperti teka-teki, lalu kemudian diberi waktu supaya jangan berlama-lama, diberi waktu. Umpamanya karena sudah kita baca bersama-sama, sudah 2-3 kali kita baca, jadi diberi waktu untuk mengisi itu umpamanya 2 menit atau 3 menit. Nah, meskipun nanti akan tetap diisi, tetapi kita mau menguji juga kecepatan atau daya tangkap kita peserta itu. Atau lebih lama juga tidak apa-apa, sesuai dengan kesepakatan. Nah, dibagikan kertas ini yang kita sudah siapkan. Setelah waktu yang ditentukan untuk mengisi selesai, lalu lembaran itu, isian itu tetap dipegang. Oh ya, lupa. Ini mestinya disiapkan lembaran kosong ini 2. Jadi setelah diisi nama-nama rasul tadi, kemudian berhenti dan dibagikan lagi lembaran yang kedua. Nah, untuk lembaran yang kedua ini yang akan diisi oleh peserta adalah
ganti nama-nama ke-12 rasul itu, isi di kolom yang kosong itu, coba isi kolom. Umpamanya namanya Simon, umpamanya namanya Simon. Terus karena kolomnya masih kosong, jadi coba cocokkan nama Anda, cocokkan nama peserta dengan kolom yang ada. Kira-kira nama rasul siapa yang cocok dengan nama Anda, atau paling tidak mendekati. Mungkin masih ada satu kolom atau dua kolom yang tersisa, bisa juga lebih. Nah, tapi mungkin ada yang pas. Nah, kita coba isi saja. Nah, setelah itu lembaran yang tadi yang pertama yang diisi nama rasul itu, kemudian kita buka lagi dan cocokkan dengan nama rasul yang ada di dalam kitab suci yang tadi di perikop yang kita baca. Kalau benar semua, tuh berarti pas dengan kolomnya. Lalu kemudian setelah isi nama kita sendiri dengan cari kolom yang pas dengan nama kita di kolom lembaran yang kedua. Cari nama kolom yang pas untuk nama kita. Kita isi di situ. Nah, baru kita lihat di lembaran yang kedua. Jadi dua lembar itu jadi dua lembaran kita pegang. Yang satu itu nama para rasul, dan yang satu itu kolom mana yang cocok dengan nama kita. Kalau di sini umpamanya di kolom para rasul itu kita menggantikan nama Simon, lalu kemudian kalau yang cocok di lembaran ini berarti kita menggantikan nama Simon. Nah, lalu setelah itu, setelah kita mengisi nama kita, sekarang kita bisa duduk dan berefleksi. Jadi kita sudah menggantikan nama kita dengan anggaplah kita juga adalah Rasul Kristus. Nah, kita sudah dipilih melalui pembaptisan, kita sudah dipilih oleh Yesus juga menjadi rasulnya. Dan secara otomatis setelah kita menerima baptisan, kita sudah menerima tritugas Kristus, yaitu menjadi imam, nabi, dan raja. Nah, sekarang kita menjadi rasul. Lalu kemudian permenungan selanjutnya. Kalau saya juga sudah dipilih oleh Yesus sebagai rasulnya, seperti ke-12 rasul tadi, lalu sebagai rasul, apa yang harus saya lakukan? Kalau rasul pada zaman itu, mereka berkeliling, mewartakan kabar sukacita, mengajar orang, dan bersaksi tentang Kristus. Nah, saya saat ini, di zaman ini, sebagai Rasul Kristus, apa yang saya harus buat? Mungkin kita tidak perlu berkeliling seperti para rasul pada zaman itu, tetapi menjadi rasul di tengah keluarga, menjadi rasul di tempat kerja, menjadi rasul dalam masyarakat, dan di mana saja kita berada, kita menjadi rasul memberi kesaksian tentang Kristus. Kesaksian apa yang diberikan oleh Kristus, yaitu tentang kebenaran dan kebaikan. Kita menjadi rasul di mana saja dan kapan saja. Kita menjadi rasul cinta oleh Kristus dan juga menjadi rasul pewarta kebaikan dan kebenaran. Nah, teman-teman, sangat sederhana, saya rasa ini cara yang sederhana untuk kita bisa merasakan bagaimana Tuhan menyapa kita secara pribadi. Setelah kita mengganti nama itu, kita bisa merasakan, oh, saya juga dipilih oleh Yesus sebagai rasulnya. Sebagai rasul, apa yang seharusnya saya buat di zaman ini?
sebagai rasul di zaman milenial, sebagai rasul di zaman ini, sekarang dan yang akan datang. Nah, dengan demikian, dengan perenungan demikian, maka membantu kita untuk lebih menyadari tanggung jawab kita sebagai seorang beriman. Dan terlebih kita bertanggung jawab atas melaksanakan apa yang sudah diajarkan oleh Sang Guru Ilahi, Kristus sendiri, di dalam kehidupan kita. Kita bertanggung jawab atas iman yang kita dianugerahkan kepada kita. Nah, teman-teman sekalian, itu tambahan salah satu cara lagi yang saya bisa bagikan. Ikuti terus video ini, video berikutnya saya akan memberikan cara yang lain lagi. Ya, cara yang sederhana saja, tetapi saya rasa bisa membantu kita. Karena dengan cara ini tidak, memang saya di dalamnya tidak ada unsur hanya permainan saja. Tapi dengan permainan sederhana ini bisa membantu kita untuk memahami sabda Tuhan. Yang kita bisa rasakan bahwa Tuhan menyapa kita sebagai rasul, sebagai sahabatnya, dan seperti itu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan dukungannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam sehat.